Diawali dengan seorang pria gemuk berambut ungu yang menyapa semua orang yang dia temui. Sampai ada satu wanita yang menyapanya pria itu Daeguk, dan memperkenalkan wanita muda yang bersamanya. Daeguk menyuruh wanita muda itu mencarinya jika butuh bantuan, dan wanita itu menanyai rekomendasi operasi plastik tapi Daeguk langsung melarang karena katanya itu tidak baik. Wanita muda itu bertanya apa pekerjaan Daeguk dan sebenarnya wanita yang tadi memanggil Daeguk juga tidak tahu karena Daeguk selalu mengaku pebisnis tapi setiap hari tidak bekerja, tapi dia memiliki banyak koneksi jadi sangat tidak salah untuk mengenalnya. Daeguk bertemu dengan Liho artis kekurangan proyek yang harus menjual alat medis Jerman untuk menutupi tagihan kartu kreditnya. Daeguk menyuruh Taekon ketua gangster kenalannya agar membeli barang Liho. Awalnya Taeyeon tidak mau membelinya apalagi ternyata itu barang selundupan tapi karena dia buru-buru untuk rapat penting jadinya dia langsung mengiyakan saja. Taekon sedang rapat dengan Jiwoo, dokter operasi plastik yang terkenal untuk mengajaknya bekerja sama tapi Jiwoo tampak kurang setuju. Saat Jiwoo mengangkat telepon Daeguk datang di hadapan Taekon dan menanyai kenapa Taekon tidak menepati janjinya melanjutkan pembahasan perjanjian tadi. Miyong teman Daeguk dan Taekon direktur tempat mereka berada langsung menarik Daeguk pergi, dia menjelaskan bahwa Taekon mau membuka bisnis operasi plastik. Dan menjadikan Jiwoo sebagai dokter hantu atau dokter yang diam-diam akan mengoperasi pasien dokter lain. Daeguk menyusul Jiwoo di kamar mandi dan mendengar Jiwoo sedang marah-marah pada rentenir yang menagih hutang-hutangnya. Saat Jiwoo keluar Daeguk langsung memperkenalkan dirinya yang merupakan teman kakaknya Jiwoo, dan memberikan kartu namanya tapi Jiwoo hanya menganggap Daeguk orang aneh. Lalu membuang kartu nama Daeguk, dan saat mau pergi Miyong mencegatnya dan memberikan kartu nama milik perusahaan operasi sebelumnya yang ingin bertemu dengan Jiwoo lagi. Jiwoo pergi ke gedung lamanya untuk mengambil berkas-berkasnya yang masih dialamatkan untuk diantar ke sana, padahal dia sudah bukan lagi direktur klinik itu. Miyong menunjukkan profil Jiwoo pada Daeguk. Jiwoo adalah dokter operasi plastik yang memiliki kemampuan yang termasuk paling terbaik se-Korea. Dia sangat pintar di dalam ruang operasi di mana hasil-hasilnya selalu memuaskan dan menakjubkan, contohnya adalah wajah Miyong sendiri. Tapi sayangnya Jiwoo terkena skandal buatan dan menghancurkan karirnya bahkan ibunya meninggal karena kaget. Karena skandal buatan itu Jiwoo kehilangan lisensinya sebagai dokter dan kliniknya dan karena harus membayar hutang-hutangnya dia harus menjadi dokter hantu. Jiwoo membutuhkan 2 tahun untuk mendapatkan lisensinya lagi dan secara tiba-tiba ada Jiwoo di situ yang dicegat oleh rentenir untuk membayar tagihannya yang jatuh tempo. Jiwoo mendatangi klinik yang ingin bertemu dengannya. Klinik itu adalah klinik kelas tinggi di mana mereka hanya melayani tamu VIP di mana istri-istri dan kekasih pejabat-pejabat tinggi dan pebisnis kaya raya. Jiwoo pengurus klinik ini menjelaskan pekerjaan apa yang akan dilakukan Jiwoo yaitu pergi ke rumah tamu mereka untuk mengantarkan susu karena tamu biasanya akan mengalami amnesia. Jiwoo tentu menolak karena dia pikir pekerjaannya hanya melakukan perawatan filter tapi kenapa jadi antar susu. Jiwoo langsung menghardik dan menyuruh Gyuhok mencari pengedar narkoba saja daripada dirinya untuk mengantarkan susu. Jiwoo ditelepon lagi oleh rentenir untuk bertemu dan saat Jiwoo sampai di resto yang dimaksud kagetnya dia ada Daeguk di sana dan Daeguk memperkenalkan bahwa rentenir ini adalah anak buahnya. Jadi Jiwoo tenang saja. Daeguk menyuruh para rentenir memberikan kelonggaran pada Jiwoo untuk melunasi dan rentenir memberikan waktu 6 bulan tapi Daeguk meminta setahun, dengan berat hati tapi takut rentenir itu mengiyakan sedangkan Jiwoo kebingungan sendiri. Daeguk mengajak Jiwoo ke restoran Miyong untuk bertemu klien Miyong karena Miyong juga bekerja sebagai mak comblang orang-orang penting. Ternyata Daeguk membawa Jiwoo bertemu dengan Menteri Kesehatan di sana mereka bersenang-senang. Daeguk pun terus memuji Pak Menteri dengan kata-kata mutiaranya. Jiwoo berterima kasih pada Daeguk tapi menanyakan maksud dan tujuan Daeguk padanya. Daeguk mengajak Jiwoo untuk bekerja sama dengannya sebagai mitra kerja tapi Jiwoo menolak. Karena lisensinya tanpa diduga-duga Daeguk memberikan sebuah amplop coklat. Amplop itu berisi lisensi Jiwoo yang sudah dikembalikan oleh persetujuan Pak Menteri tadi. Jiwoo menjadi kaget tapi Daeguk menyombongkan diri dengan berkata inilah dirinya melakukan yang dia inginkan. Jiwoo pergi ke depan klinik lamanya dan dengan dendam yang tersisa dia seperti siap balas dendam karena lisensinya telah keluar. Taekon berterima kasih pada Daeguk karenanya Jiwoo mau bekerja sama akhirnya dengannya untuk bisnis ini bersama.
Taekon mau membayar Daeguk untuk aksinya ini tapi Daeguk menolak, dan Taekon tahu ada yang Daeguk mau. Ternyata Daeguk mau bergabung dengan Taekon dalam bisnis ini apalagi Jiwoo taunya dia akan bekerja sama dengan Daeguk juga tapi Taekon menolak dan mau memberikan uang saja. Daeguk marah bagaimanapun Daeguk adalah mantan gangster sebelum Taekon tapi Taekon tampak marah, malas berkelahi Daeguk pergi dengan mengambil uang itu juga. Daeguk marah-marah karena kehilangan rumahnya selama ini dia tidak memberikan uang jaminan jadi mau tidak mau pemilik gedung menjual rumah Daeguk. Dengan marah-marah Daeguk bersumpah akan kembali membeli rumahnya itu untuk tinggal kembali bersama putrinya, mereka bertemu dengan mitra bisnis yang lain. Tapi karena Daeguk selalu membuat lelucon membuat mitra itu tidak setuju Daeguk bergabung tapi Taekon meyakinkan mitranya itu karena dia yang akan mengurus Daeguk. Daeguk membawa Jiwoo ke rumahnya yang dia kata kantor sekaligus rumah dia tinggal sendiri karena istrinya meninggal akibat kanker sama seperti kakaknya Jiwoo. Mereka minum alkohol bersama Daeguk menceritakan tentang keinginannya punya rumah sedangkan Jiwoo mengeluh tentang lisensinya dan dia sangat ingin sukses kembali. Mereka benar-benar siap untuk bermitra dan menjadi sukses bersama. Daeguk dan Jiwoo mendatangi tempat dulu Jiwoo menjadi dokter hantu di sana dokter yang melihat harga barang-barang medis yang ditunjukkan Daeguk tapi dia malah menuduh Daeguk macam-macam. Sedangkan Jiwoo membela Daeguk membuatnya murka dan Jiwoo mengatai dokter yang tidak bisa operasi tanpa dirinya tapi tiba-tiba perawat memanggilnya untuk keluar. Di luar dokter yang diserbu Miyong yang datang untuk komplain karena muka klien kencannya menjadi bengkak akibat operasi dokter yang. Dokter yang mencoba menenangkan Miyong tapi Miyong tetap marah-marah sampai akhirnya melihat ada Daeguk di sana. Miyong mencurahkan semua kemarahannya pada Daeguk karena dokter yang dia sangat takut kliennya kenapa-kenapa, nanti bisnis makomblangnya bisa gagal padahal kliennya itu udah mau nikah. Miyong ingin menuntut dokter yang dan meminta Daeguk tidak membujuknya, tanpa disangka Daeguk malah mendukung Miyong agar menurunkan reputasi dokter yang. Miyong melakukan aksi demo di depan klinik dokter yang bersama antek-anteknya, Daeguk ternyata memang sengaja mendukung Miyong. Karena dengan itu dia tidak perlu repot-repot menurunkan reputasi dokter yang lagi karena Miyong yang akan melakukannya. Dan sekarang klinik itu kembali menjadi milik Jiwoo dia sangat senang bahkan melakukan perayaan pembukaan klinik barunya ini, walaupun dokter yang datang ke sana dan membuat keributan karena tidak terima acara tetap dilanjutkan. Daeguk mengungkapkan idenya yaitu meminta Liho dan Miyong menelpon kenalan-kenalannya untuk menawarkan operasi plastik gratis sebagai promo. Tapi hanya satu bagian saja untuk memancing mereka meminta operasi lebih dan membayar mahal, mereka juga membagikan brosur dan kampanye untuk membuat orang-orang penasaran dan datang ke kliniknya. Dan benar klinik mereka langsung ramai sekali dan Jiwoo melakukan konsultasi dan operasi sendirian sehingga Daeguk memanggil konsultan-konsultan pilihan Miyong agar Jiwoo hanya menangani operasi. Para konsultan yang dibawa oleh Miyong memiliki kelebihan masing-masing bahkan mereka bisa berbahasa asing agar memudahkan untuk menangani klien mancanegara. Para konsultan melakukan kerjanya dengan baik dan dengan teknik diskon mereka meraup banyak keuntungan dan dapat uang yang sangat melimpah. Jiwoo Daeguk ke sauna untuk menikmati makanan dan bersantai. Tiba-tiba Daeguk dan Miyong kedatangan polisi yang mendapatkan laporan tentang malapraktek dan klinik tanpa izin. Miyong sudah panik tapi Daeguk mengatakan jangan memberitahukan Jiwoo, sayangnya Miyong sudah memberitahukan Jiwoo untuk jangan ke klinik karena ada polisi. Saat polisi pulang dan Jiwoo datang dia marah sekali mengetahui lisensi yang diberikan padanya adalah palsu. Daeguk masih beralasan dia hanya memberikan lisensi sementara dan yang asli benar ada tapi Jiwoo tentu tidak percaya, Daeguk yakin ini adalah laporan dokter yang sepertinya tahu rencana Daeguk tentang lisensi palsu lewat pertemuan dengan Kepala Menteri agar Jiwoo percaya. Taekon marah mengetahui masalah ini karena rencana impiannya untuk membuat gedung 15 lantai itu akan gagal dan mereka terus mencari cara karena membutuhkan orang dalam untuk kasus ini. Daeguk berkata dia punya kenalan tapi saat ditelepon itu sibuk sehingga tidak diangkat, Jiwoo akhirnya angkat bicara dan berkata dia punya kenalan yang bisa membantu mereka.
Daeguk dan Jiwoo mendatangi Gyuhook untuk meminta bantuan agar memberitahukan kenalannya agar membantunya. Gyuhook pun mau, tapi ada satu syarat di mana klinik Jiwoo juga harus menggunakan cairan operasi yang sama seperti milik mereka karena nanti klinik Gyuhook lah yang akan menyuplainya, jadi keuntungan 50-50. Jiwoo dan Daeguk bermusyawarah dulu karena itu adalah cairan yang lumayan berbahaya sebab belum dapat izin, tapi mereka butuh koneksinya Gyuhook juga. Akhirnya Jiwoo mengambil keputusan untuk setuju. Sejak saat itu mereka mendapatkan suplai cairan itu ke klinik mereka dan Jiwoo mulai selalu menggunakannya saat operasi. Mereka benar-benar menggunakan cairan itu beribu-ribu botol dan menghasilkan uang yang sangat banyak. Daeguk dan Jiwoo berfoya-foya dengan uangnya, bahkan mobil mewah. Daeguk berhasil membeli kembali rumahnya dan membawa putrinya tinggal bersama lagi. Daeguk menemani Jiwoo ke rumahnya karena rumah Jiwoo mengalami komplain akibat banjir. Jiwoo marah-marah karena dan akhirnya Daeguk yang mengambil ponselnya dan menyelesaikan permasalahan komplain ini. Daeguk menyuruh Jiwoo pindah rumah karena mereka sudah banyak uang. Tapi Jiwoo beralasan uangnya untuk bayar hutang. Tiba-tiba Daeguk memberikan setas untuk Jiwoo membayar hutang dan pindah rumah. Daeguk berkata itu uang perusahaan dan Jiwoo harus segera mengembalikannya. Tapi Jiwoo tidak perlu khawatir karena Jiwoo adalah direktur klinik kecantikan 15 lantai. Jiwoo pun tidak paham awalnya sampai Jiwoo sadar bahwa telepon yang diangkat Daeguk ternyata adalah persetujuan bos besar dari China. Acara pembukaan gedung diadakan sangat mewah. Miyong menggerutu karena gedungnya memiliki nama dari singkatan nama Taekon. Daeguk mengajak Jiwoo untuk ikut dengannya mendatangi ketua Wong, bos besar mereka. Taekon panik saat melihat Daeguk datang. Mau tidak mau dia memperkenalkan Daeguk si ketua administrasi dan secara halus mengusir Daeguk agar pergi. Ketua Wong memuji mereka dan meminta mereka terus bekerja dengan baik, tapi tiba-tiba Daeguk mengeluarkan sebuah tulisan Oasis dan mengatakan gedung mereka harusnya dinamai Oasis yang sama artinya dengan nama Ketua Wong. Mendengar itu Taekon tentu geram karena dia membuat gedung ini seperti namanya, tapi Daeguk malah mengjilat Ketua Wong. Ketua Wong setuju dan memuji Jiwoo dan Daeguk. Kurang puas Daeguk berkata dia adalah orang Tionghoa. Semua kaget mendengar pengakuan Daeguk, malah dia berkata kalau dia lahir di kota yang sama seperti Ketua Wong, membuat mereka menjadi dekat, membuat semuanya jadi tidak habis pikir dengan ide Daeguk. Klinik mereka berkembang pesat, bahkan klien luar negeri diberi fasilitas VIP dan bukan hanya operasi plastik, sekarang ada salon, bahkan urusan kuku pun mereka siapkan. Daeguk berjanji pada Jiwoo untuk mewujudkan mimpi Jiwoo menjadi dokter selebriti. Lee-ho membawakan Daeguk seorang produser acara TV di sana. Daeguk mengusulkan untuk membuat acara tentang operasi plastik takut Love Fest. Acara itu sukses di TV, penayangan perdana saja sudah sangat memuaskan. Jiwoo juga banyak mendapatkan proyek foto dan wawancara. Saat wawancara Jiwoo ditanya kepada siapa dia mau berterima kasih, Miyong mengatakan pada Daeguk kalau pasti Jiwoo berterima kasih pada dirinya, tapi ternyata Jiwoo berterima kasih pada dirinya sendiri, membuat Daeguk cukup kecewa dan terus menyinggung Jiwoo yang meluapkan dia. Daeguk bertemu dengan Ketua Wong di sana. Dia membawakan proposal proyek di mana akan dibangun gedung besar, walaupun itu dia parkiran, tapi ini Gangnam maka parkiran pun tetaplah mewah. Jiwoo masuk ke ruangan Daeguk untuk mengajaknya makan bersama, tapi tidak ada Daeguk dan dia malah melihat sebuah proposal yang mencurigakan. Daeguk makan malam bersama Ketua Wong dan Ketua Wong memberitahukan bahwa menantunya akan lulus dari sekolah kedokterannya dan mau berkarir di Korea. Daeguk merasa terhormat bisa bekerja sama dengan menantu Ketua Wong, tapi Daeguk bertanya bagaimana dengan posisi Jiwoo sebagai direktur di sana. Jiwoo bertanya dari mana Daeguk dan Daeguk berkata dia tadi makan dengan Ketua Wong. Daeguk memberitahukan Jiwoo kalau Ketua Wong punya menantu pria. Jiwoo langsung menyeka apakah Daeguk punya proyek besar bersama Ketua Wong. Daeguk belum bisa menceritakan semuanya pada Jiwoo, membuat Jiwoo berpikir Daeguk mabuk dan meninggalkannya. Jiwoo bertemu dengan Gyuhook dan petinggi kliniknya. Mereka mengajak Jiwoo untuk bekerja di kliniknya dengan gaji lebih tinggi, tapi Jiwoo enggan melakukannya karena dia tidak mau digaji. Tapi petinggi itu mengatakan bahwa klinik itu juga bukan milik Jiwoo tapi milik Daeguk. Jiwoo tidak terima karena dialah direkturnya dan memilih pergi dari sana. Taekon mendatangi Jiwoo. Awalnya Jiwoo kira Taekon mencari Daeguk, tapi ternyata mencari dirinya dan memberikan sesuatu pada Jiwoo.
Jiwoo mengajak Daeguk bertemu dan di sana dia marah-marah lalu melemparkan proposal kerjasama Daeguk dan Ketua Wong. Daeguk menjelaskan bahwa dia akan memberitahukan jika semua sudah siap. Tapi keduluan Taekon memberitahukannya, Jiwoo ternyata juga mengetahui tentang menantu Ketua Wong yang akan bekerja menjadi direktur perusahaan mereka. Jiwoo mengajak Daeguk berkelahi tapi dengan satu pukulan dia sudah terkapar. Mereka duduk berdua dan Daeguk menjelaskan bahwa Ketua Wong mau menyingkirkan Jiwoo tapi Daeguk memohon agar Jiwoo bisa setidaknya jadi wakil direktur dan Jiwoo hanya salah paham. Hari saat peresmian proyek gedung baru itu datang Taekon mencoba mempengaruhi pikiran Jiwoo tentang Daeguk. Saat pulang Jiwoo menendang kaca spion Daeguk untuk melampiaskan kekesalannya. Keesokannya Daeguk mendatangi Jiwoo dan menyerahkan persetujuan Ketua Wong untuk menjadikan Jiwoo sebagai wakil direktur. Jiwoo merasa tidak suka karena baginya kerjanya sangat baik dan dia harus mendapatkan hal yang setimpal untuk itu termasuk jabatan. Daeguk mendapatkan kabar bahwa kepala distrik membatalkan perjanjian mereka untuk bekerja sama karena tidak dapat izin pusat kota. Daeguk langsung melaju ke kantor kepala distrik dan melihat ada Taekon sedang bersama kepala distrik. Saat Daeguk mau menyelesaikan masalah ini tiba-tiba ada telepon lainnya masuk. Ternyata klinik Jiwoo ketahuan melakukan operasi dengan cairan yang belum legal. Hal itu membuat Jiwoo khawatir. Dia langsung menemui Jiwoo. Jiwoo berkata polisi hanya mempermasalahkan tentang cairan ilegal itu yang berarti ini aksi penyerangan sepihak di mana ini dilaporkan orang dalam yang sedang mau menjatuhkan Jiwoo. Jiwoo mencoba menyuruh Jiwoo berpikir siapa yang mau menjatuhkannya. Sedangkan Daegu menghampiri Taekon menuduh Taekon lah yang melaporkan ini pada polisi. Tentu Taekon mengelak, gak mungkin dia menjatuhkan bisnisnya sendiri. Taekon mencoba berpikir siapa yang berkemungkinan melaporkan hal ini dan dari semua nama hanya Jiwoo lah yang berkemungkinan untuk menjatuhkan Daegu. Baik Jiwoo maupun Daegu mereka sama-sama sedang saling tuduh mengkhianati dalam pikirkan mereka. Jiwoo dan Daegu sama-sama pergi ke kantor untuk mencari bukti agar pengkhianatan ini dan menyelamatkan nama baik mereka masing-masing. Mereka bertemu dan bersikap awkward. Jiwoo harus mengamankan buku besar tentang dana dan juga tanda tangan kerjasamanya dengan klinik Jiwoo untuk cairan ilegal itu agar dia aman untuk kasus ini. Dia berusaha masuk ruangan Daegu dan saat sudah di dalam Jiwoo sibuk mencari berkas buku itu tapi tiba-tiba Daegu kembali membuat Jiwoo harus bersembunyi lebih dulu. Jiwoo melihat Daegu membuka berangkas rahasianya dan saat Daegu keluar dia mencoba membukanya dengan berbagai sandi, dan akhirnya berhasil. Bersamaan dengan itu Daegu kembali karena kunci tertinggal. Jiwoo kaget melihat banyak sekali uang di dalam berangkas itu dan berpikir itu semua adalah uang Daegu yang disembunyikannya dari hasil keuntungan kantor. Daegu sampai di dalam ruangannya dan mau mengambil kunci mobilnya yang tertinggal. Saat keluar bersamaan Jiwoo keluar mereka sama-sama mencoba menjaga barang bawaan mereka masing-masing yang akan digunakan untuk saling menjatuhkan. Daegu bersama Myung mendatangi seorang wanita mantan perwira tentara yang sudah sering membuat skandal buatan tapi saat mendengarkan ide wanita itu, Daegu tampak takut-takut karena si wanita mau menciptakan skandal di mana wanita yang dibantu Jiwoo di acara TV itu penipuan dan si wanita sampai mau bunuh diri. Daegu ragu karena itu sangat serius tapi Myung meyakinkan Daegu, Jiwoo telah memberitahukan bukti yang dia punya pada Jiwoo dan saat dia mau pulang dari klinik tiba-tiba banyak sekali ada wartawan yang menunggunya dan menanyai tentang kasus acaranya dulu. Saat Jiwoo berhasil kabur dari kerumunan wartawan dia malah dicegat polisi. Jiwoo langsung suzon dan berpikir polisi ini adalah suruhan Daegu. Jiwoo pun langsung kabur dan kejar-kejaran dengan polisi. Ternyata Daegu juga mau ditangkap oleh polisi karena operasi ilegal dan penggelapan pajak. Daegu yang bingung karena dia harus mengurus rumahnya yang mau dijual membuatnya melawan polisi itu dan kabur. Jiwoo melihat TV dan ada berita tentang dia yang melakukan operasi ilegal dan wanita yang pernah dibantunya di acara hampir bunuh diri karena efek samping pasca operasi. Daegu terus berpikir apa yang sedang terjadi dan dia mencoba mengingat-ingat semuanya sampai dia merasa curiga pada Taekon. Karena Taekon mengaku menyuap kepala distrik tanpa bilang Daegu, dia juga seperti mencuci otak Daegu agar berpikir Jiwoo yang bersalah dan mengadu domba dirinya dan Jiwoo. Dan pergi ke resto tempat dulu Taekon bertemu kepala distrik. Di sana dia pura-pura menjadi polisi yang sedang menyamar dan minta izin untuk mengecek CCTV. Karena tampak meyakinkan, manajer pun memberikan Daegu izin untuk mengakses CCTV.
Dia kaget di sana ternyata yang ada bukan cuma Taekon tapi ada Miyong dan Gyuhok, berarti Miyong dan Gyuhok bekerja sama untuk mengadu domba dirinya dan Jiwoo agar bisa mengambil alih klinik. Jiwoo mendapatkan telepon dari Gyuhok kalau dia tidak bisa bermitra dengan Jiwoo, tapi dia sudah membantu Jiwoo membalaskan dendam pada Daeguk untuk melaporkannya pada polisi. Daeguk mendatangi Taekon dan memukulnya habis-habisan karena berani menusuknya dari belakang. Daeguk pergi ke kantor, di sana dia kaget ada minyak tanah di lantai, buru-buru dia pergi ke brankas, di sana ada Jiwoo yang siap membakar brankas itu. Daeguk mencoba menenangkan Jiwoo karena itu uang perusahaan bukan uangnya sendiri, yang berarti ada uang Jiwoo di dalamnya. Daeguk berusaha keras membujuk Daeguk untuk sadar bahwa ini adu domba dari Taekon, Miyong dan Gyuhok. Daeguk Jiwoo ditusuk dari belakang oleh mereka bertiga. Saat Jiwoo sudah luluh, tidak sengaja korek Jiwoo terjatuh membuat kebakaran. Dengan buru-buru Daeguk mengambil beberapa uang dan Jiwoo keluar. Di luar mereka ditangkap polisi. Beberapa tahun kemudian Jiwoo dan Daeguk bertemu lagi setelah keluar dari kantor polisi, tapi berbeda dari Miyong, Taekon dan Gyuhok, mereka masih di penjara. Jiwoo berterima kasih karena malam itu Daeguk menyelamatkannya. Daeguk mengajak Jiwoo membuka bisnis lagi karena mereka tidak bisa buka bisnis operasi plastik lagi, jadi mereka akan mencoba yang lain. Cerita pun selesai. Terima kasih telah menonton hingga akhir.